Baik, ini percobaan untuk coba merekam ulang eh, yang akan saya lakukan, merekam ulang karena ini suaranya katanya kecil banget. Jadi saya akan coba rekam ulang. Cuman ini saya coba ganti settingannya di audionya. Sistem sound saya nolin, volume saya over amplification, jadi saya overin, kasa menol, ini udah oke semua. Kemudian mic akan saya off kan. Saya akan coba rekam lagi semuanya. Baik, ini saya ada pertanyaan di Google. Pono, tolong dikupas juga masalah perizinannya bagaimana, terima kasih. Oke, ini konteksnya waktu video topologi internet ke desa yang mudah dan yang mudah diimplementasi. Jadi ini gambarin bagaimana cara bikin wifi, terus backbone wireless ke desa, terus bagaimana kita nyambungin ke ini semua. Oke, ke internetnya ya, bisa lewat fiber, bisa lewat 3G, 4G. Ini secara teknik banget ini. Sekarang urusannya izin. Oke, jujur saya tuh nggak hafal aturan. Kalau udah dengerin orang hukum ngomong kadang-kadang udah pengen tidur aja. Jadi caranya googling aja lah. Izin. Ini pakai izin dengan keyword-keyword yang pakai bahasa hukum ya. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi. Komunikasi. Jadi harus ada panjang gini ya. Soalnya penyelenggaraan bisa macam-macam. Penyelenggaraan jaringan, penyelenggaraan jasa telekomunikasi, ada jaringan telekomunikasi, ada jasa telekomunikasi. Contoh jasa telekomunikasi adalah toko-toko online. Itu bukan jaringan mereka, itu jasa. Ojek online itu jasa. Apalagi yang jasa banyak banget lah. Jasa tuh banyak banget ya. Toko online, ojek online, e-learning tuh katanya jasa. Harusnya minta izin loh. Cuman kita melanggar hukum semua. Bagian itu aja melanggar hukum lah. Bagian jasa yang kayak gitu melanggar hukum. Kayak saya bikin LMS Ono Center ini, itu jasa telekomunikasi kategorinya. Dasarnya apa buat semuanya? Saya masuk dasarnya dulu. Jadi Undang-Undang Telekomunikasi. Komunikasi. Bisa diklik di sini sih. Undang-undang udah lama banget, tahun 99. Nomor 30 tahun 99 itu, jadi udah 21 tahun yang lalu. Bisa di-search nggak sih di sini? Oh, bisa di-search. Penyelenggara. Ada banyak, ada seratusan penyelenggara. Alah, parah dah. Alah. Yang bisa menyelenggarakan bisa banyak, ada perorangan, koperasi. Nanti jaringan dibagi, ada 3 jenis jaringan sebenarnya. Jasa jaringan, ada jaringan telekomunikasi itu sendiri, ada jaringan yang sifatnya tertutup, yang ada yang terbuka buat publik, ada yang tertutup nanti. Oke, yang terbuka ya bisa dua-duanya jasa sama jaringan, tapi ada yang terbuka tertutup kayak private network. Oke, harus dicari lah. Ini yang bisa menyediakan macam-macam, ada perorangan, koperasi. Kita berpikir perorangan bisa, nggak bisa. Kalau udah terbuka buat umum, kalau buat pribadi bisa perorangan. Tapi kalau kita buka buat umum, itu namanya jaringan terbuka, butuh izin. Oke. Jadi kalau mau lihat dasar-dasarnya ada di sini. Sekarang urusannya izinnya sendiri. Ada di mana yang nerangin izin? Ada di sini. Pelayanan prima Dijen PPI. Ini aturannya. Nah, ini di aturannya nih. Oke. Kita bisa search nggak? Oh, bisa search. Oke. Izin. Oh, banyak banget kata izin, mampus loh. Lihat ke bawah-bawah lah. Ini ketentuan umum, nggak penting. Ini apa nih? Pasal. Ini tentang apa sih? Oh, ketentuan umum masih ya. Kita cari yang urus. Nah, perizinan di dalam kementerian. Nah, izinnya banyak nih. Pos, telekomunikasi, siaran, sama izin frekuensi. Jadi ada 4 izin sih sebenarnya.
pos, telekomunikasi, siaran, frekuensi. Yang kita butuhkan sebenarnya dua ini frekuensi. Cuman kalau kita pakai wifi 2,4, 5,8, izin frekuensinya udah bebas. Asal powernya kecil, alatnya udah disertifikasi oleh Kominfo. Jadi ini bisa kita buang ini sebenarnya. Kalau frekuensi powernya kecil, frekuensinya 2,4 sama 5,8 gitu ya. Kalau Anda anggota orari, ini dibuang juga nih, anggota orari. Jadi paling enak anggota orari sih sebenarnya. Ini buang. Oke. Nah, sekarang urusannya adalah kita bukan pos, jadi kita nggak butuh yang ini. Kita bukan penyiaran, kita nggak butuh yang ini. Kita butuhin ini doang. Sekarang kita lihat yang ini, lihatnya di mana? Telekomunikasi. Ini pos, kita lewat pos. Pos nggak usah dilihat. Nah, ini dia. Oke. Jadi ada jaringan telekomunikasi, ada jasa, ada khusus. Jaringan khusus ini private network. Misalnya antar kantor itu private network. Oke, ini jaringan khusus. Ini jujur sih jaringan khusus kadang-kadang anak-anak diam-diam aja lah, ngapain pusing. Ada izinnya diatur lagi peraturan yang lainnya, capek deh semuanya diatur republik ini. Oke, nah sekarang urusan jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi macam-macam, ada paket switching nggak usah dibaca. Terus ada telepon nggak usah dibaca, ada fax, teleponi, SMS, MMS, ada call center, ada pusing, ada ISP, ada apa pusing. Nah ini dia pasal 20 yang masalah. Permohonan izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi hanya, ini masalah nih, hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk keperluan tertentu sesuai dengan undang-undangan, yaitu yang bisa minta izin ini cuman perusahaan negara, BUMN, BUMD, swasta. Ini badan umum milik desa bisa nggak tahu nih. Kalau bisa seru urusannya. Badan usaha swasta, koperasi. Jadi perorangan nggak ada yang bisa. Jadi harus badan-badan yang hukum yang seperti ini yang bisa. Ini yang jadi masalah. Oke. Jadi kalau Anda nanya izinnya gimana, ini dia izinnya. Ini dia yang bikin masalah nih. Dan izinnya yang tanda tangan siapa? Menteri. Pusing gak lo? Yang tanda tangan menteri. Bayangin desa ada 80.000. Kalau tiap desa bikin internet sendiri, menterinya harus tanda tangan 80.000 lisensi untuk tiap desa bikin ini. Mati. Sehari itu cuma ada 365 hari. Padahal untuk dapat izin itu ada prosesnya ya. Ada minta izin, nanti ada izin buat uji layak operasi, nanti ada uji layak operasi sendiri baru keluar izin benarnya. Jadi ada proses, ada tahapannya buat dapatan izin. Nggak serta-merta kita minta izin terus langsung menteri tanda tangan, nggak juga. Nanti ada, kita harus masukin proposal lah, nanti dievaluasi lah, nanti keluar izinnya, terus nanti diuji sama pemerintah, uji layak operasi. Ini bener bisa nggak dikasih izin dan sebagainya. Udah gitu Anda harus bayar pajak. Ini izin urusannya ujungnya adalah bayar pajak sih, gitu. Beres. Kalau pertanyaannya izin itu. Nah, bagaimana caranya pembuktian bahwa Anda punya izin atau enggak? Anda bisa dibuktikan punya izin atau enggak di pengadilan ya. Kalau ada masalah, buktinya sederhana aja, dari kwitansi. Jadi badan yang mengeluarkan kwitansi adalah badan hukum. Kalau Anda ngeluarin kwitansi itu badan hukum. Nanti tinggal ditanya, oke, Anda ngeluarin kwitansi, badan hukumnya apa? Mampus lu. Koperasi? Bukan. Swasta? Bukan. BUMN apalagi, BUMD apalagi? Bukan. Nah, udah, penjara urusannya. Jadi caranya supaya aman ya nggak usah ngeluarin kwitansi sih, sebenarnya simpel aja. Jadi caranya adalah internetnya jangan dijual. Makanya tiap kali saya ngomongnya sederhana aja. Kalau Anda menjual berarti Anda menyelenggarakan jasa atau menyelenggarakan internet. Kalau Anda penyelenggara, Anda bisa ngejual. Kalau Anda bukan penyelenggara, Anda tidak menjual. Logikanya itu aja. Jadi kalau Anda nggak ngejual, Anda nggak ngeluarin kwitansi. Kalau Anda nggak ngeluarin kwitansi, Anda nggak perlu punya izin. Nah, gimana caranya dapat duit tanpa kwitansi? Ya gampang lagi. Pokoknya internet jangan dijual dah. Jadi gampang caranya. Cuman
Jadi kita uh, bercengkrama, ngobrol dengan RT, RW, lurah dan sebagainya di desa itu. Ini karena kontaknya internet politik desa ya. Ngobrol lah dengan RT, RW, lurah di desa, kades dan sebagainya, ngobrol situ. Gimana kalau kita punya internet? Oke. Cuman kita bukan badan hukum. BUM desa aja, BUMDes aja nggak diakui di aturan ini. Jadi BUMDes nggak bisa minta izin telekomunikasi, nggak bisa ya. Yang bisa BUMD, BUMDesnya nggak bisa. Nah, konsekuensinya adalah karena BUMDes nggak bisa segala macam, ya udah gini aja, kita saweran RT, saweran RW. Jadi Anda jadi anggota RT bayar iuran bulanan, jadi RW bayar iuran bulanan misalnya ya. Jadi kita bayar iuran bulanan ke RT, RW. Dah, karena Anda bayar iuran bulanan, kita kasih internetnya gratis. Gitu. Internetnya nggak dijual. Kita bayarnya iuran bulanan ke RT, RW. Jadi itu solusinya sih sebenarnya. Beres, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan saya Bima, gambarnya telur gitu. Jadi Anda dasar hukumnya adalah ini, Peraturan Menteri Kominfo nomor 7 2018 sama Undang-Undang Telekomunikasi 36 tahun 99. Oke, itu dasar hukumnya untuk menjawab ini gitu. Dasar hukum sama cara buat mengamankan diri Anda sekalian lah gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan saya Bima ini. Oke, terima kasih.